Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra muslim, berjumpa kembali bersama saya Kiki Rizkiani. Kita ada di tahun baru, di tahun 2026. Dan sekarang sudah hampir sepekan nih dari tahun baru, karena kita sudah di tanggal 6 Januari 2026. Dan kita berjumpa kembali di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita ngebahas yang lagi hits gitu ya, karena biasa Bu Dokter kalau ngasih tema itu keren-keren dan apa ya, yang lagi hits, yang lagi viral mungkin. Jadi muhasabah kita juga bersama gitu mitra muslim. Anda bisa gabungan di 0811 3400 899. Kita akan membahas tentang Islam menjaga kewarasan semesta. Suara Muslim. Ya mitra muslim, seperti yang saya ucapkan tadi gitu ya, bahwa di sini sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang ada Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Ketua IJMI Lumajang dan Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDII Lumajang. Masya Allah, gelarnya banyak, jabatannya banyak, dan beliaunya juga sedang melanjutkan studi lagi. Wah, Masya Allah, repot sekali ya kalau saya ngebayanginnya. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah, akhirnya ya lama ya. Iya, lama banget kita gak ketemu, sampai banyak cerita-cerita gitu ya Bu Dokter. Iya. Ya. Sehat ya Bu Dokter ya? Alhamdulillah, doakan ya sehat terus ya. Iya, Masya Allah. Saya juga kaget pas ngedengar Bu Dokter ngambil studi lagi gitu kan. Terus yang sampai ke Ibu baru dari Jepang itu ya Bu ya? Iya. Nah itu untuk studi kan pastinya. Masya Allah, itu udah kemana-mana aja Bu. Biar tampaknya. Oh enggak sih, tapi itu nyata kan Bu ya. Nyata banget. Masya Allah, saya ketemu sama Bu Dokter sampai pangling gitu loh. Gitu banyak ya? perubahannya. Saking lamanya gak ketemu. Oke, Bu Dokter, kita ngebahas tentang Islam menjaga kewarasan semesta gitu ya. Ini tentang judulnya kewarasan semesta. Itu sebenarnya konsepnya seperti apa nih Bu Dokter? Iya. Iya kan, berangkat dari keprihatinan dan kepedulian kita ya. Udah sebulanan, mungkin 5 mingguan ya, yang bencana gede banget ya menurut saya, besar banget ya, bencana alam besar banget terutama di Indonesia ya, Aceh, Sumatera, kemudian di kita sendiri ya di Lumajang ini. Kemudian selain bencana alam ya, yang lain-lain itu juga ya memprihatinkan ya, masalah minerba dan aduh, yang bikin kita prihatin karena seolah mereka-mereka yang peduli, yang menyuarakan aspirasi, berusaha bersikap adil, tapi malah ya begitulah gitu loh. Jadi dianggap ini hanya semata force majeure ya, karena ada badai Laluna ya. Nah, gitu. Kemudian ada ya karena alam siklusnya demikian gitu ya. Kayak alam banget lah ya, pokoknya ini. Ya, pada prinsipnya itu seolah semua ini dibingkai narasi bahwa ini hal yang sunatullah. Nah, ya memang sunatullah itu mesti ya, cuman apakah kalau kita berpikir secara jernih, apakah ini tidak ada campur tangan dari kita ya, manusia ya, kita yang sudah dipercaya sebagai khalifah ini ya. Khalifah itu bukan berarti kemudian artinya penguasa ya, penguasa bumi dan seisinya, tetapi kita ini hanyalah wakilnya Allah. Apakah Allah ini akan semena-mena kalau mengangkat wakil kemudian semuanya dieksploitasi sesuai nafsunya, atau Islam mengajarkannya seperti apa gitu Mbak Kiki. Jadi berangkat dari keprihatinan itulah muncul tema ini. Iya, benar banget. Saya juga melihatnya kayak penuh keganjalan juga gitu ya Bu Dokter ya. Jadi sebenarnya yang dikuatkan dari awal ini dalam hal ini gitu ya Bu Dokter ya, itu sebenarnya apa sih?
Ya, ya walaupun adalah mesti ya dari pusat melakukan upaya-upaya, tapi yang kita lihat kenyataan di lapangan ya jauh lebih banyak antar warga saling menjaga. Ya. Iya, iya. Antar relawan ya, aduh bersatu padu. Relawan pun juga orang ya karena digerakkan oleh hati nurani, oleh lembaga kemanusiaan lain-lain ya, mereka mengumpulkan dari swadaya masyarakat untuk membantu sesamanya karena ada nurani di situ, ada kemanusiaan di situ, peduli tanpa pamrih ya, tanpa hitung-hitungan. Kan banyak juga relawan yang tumbang ya. Benar. Yang sakit ya, dan relawan ini apa namanya ya, kita tahulah relawan itu berapa sih ininya ya, nggak Ya namanya ada, juga relawan. nggak ada hitungannya yang per hari itu dapat 165.000 enggak. Iya, nggak ada. Itu di luar itu semua ya Bu Dokter ya. Iya, nggak ada lah. Nah, dan itu memang kita bisa sebenarnya dari situ kalau kita mau berpikir jernih sekali lagi, kita nggak bisa digiring oleh logika yang sesat atau menyimpang bahwa ini karena inilah itulah dan sebagainya. Nah, kita lihat kenyataan sejatinya seperti apa. Jadi sekali lagi sebelum kita berpendapat atau mengeluarkan statement di medsos ya, telusuri dulu benar-benar, tanya nurani kita apakah seperti ini. Yang benar seperti apa. Karena Islam sendiri mengajarkan semuanya itu harus seimbang. Nah, iya. Iya, karena apa yang dihasilkan alam saat ini harus bisa kita nikmati seanak keturunan kita. Seterusnya enggak hanya anak keturunan kita asli ya, tapi semua umat ya. Umat itu sebenarnya kalau di Quran enggak hanya manusia ya, tapi yang lain, makhluk-makhluk lain. Manusia binatang, tumbuhan dan yang lain itu juga ada hak untuk menikmati, karena semuanya ini sebenarnya termasuk umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, dan manusia karena diberikan kelebihan yang mengatur. Ya, iya seharusnya memang manusia itu yang bisa menjaga keseimbangan semuanya gitu ya Bu Dokter ya. Iya, karena kalau kita merasa sebagai khalifahnya Allah, tentu porosnya itu pada Allah selaku pencipta alam semesta. Nah, kita ibaratnya nih ya, kita jadi punya owner ya ke perusahaan atau apalah, kita punya tangan kanan atau orang yang kita percaya untuk menjalankan itu. Tentu dia nggak bisa berlaku sembrono kan. Kalau berlaku sembrono tentu bisnis atau usaha yang kita pasrahkan, yang kita percayakan kan berantakan, nggak karu-karuan. Logikanya sebenarnya sederhananya seperti itu. Karena merasa dipercaya harusnya sungguh-sungguh menjaga supaya dipercaya terus. Kan harusnya logikanya gitu ya. Nah, supaya dipercaya terus tuh apa yang kita percaya itu berjalan dengan baik, tidak chaos, tidak rusak ya, seperti itu harusnya. Dan kita semua kan paham alam ini tunduk pada hukumnya Allah gitu. Jadi manusia akhirnya harus dituntut untuk menyesuaikan diri, karena kalau kita sendiri nggak manut, ya kita ini diciptakan oleh siapa gitu. Oh iya, benar. Iya. Nah itulah tugas kita sebenarnya ya. Poinnya itu tugasnya manusia untuk menjaga keseimbangan semuanya, bukan untuk merusak. Karena di kejadian ya kemarin ya udah hampir 5 minggu ya Bu Dokter ya. Itu kan penuh dengan kejanggalan dong ya. Banjir ini kan biasanya harusnya cuma air. Tapi kan banyak bawaannya ya, udah kayak orang mudik. Penuh bawaannya gitu Bu Dokter. Ini agak serem gak sih Bu Dokter? Ya, bagaimana kita ini kan berusaha mengajak mitra muslim semua untuk berpikir kritis ya. Kritis itu bukan berarti kemudian anti ya, kemudian bukan berarti tidak bersyukur sudah hidup di negara yang penuh kedamaian, tidak ada perang dan sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi kita ini diskusi di sini ini supaya menunjukkan kita peduli gitu. Kalau kita nggak peduli dengan alasan khawatir lah, saya masih punya keluarga lah, jabat-jabat, iya
Anda aman sementara ini. Bagaimana dengan anak cucu Anda nanti begitu? Apakah masih hidup di udara yang sama seperti yang kita hirup sekarang atau bahkan lebih bobrok lagi kalau kita tidak peduli mulai sekarang. Begitu. Karena yang ingin kita targetkan adalah jangan sampai kita menormalisasi kebejatan atau penyimpangan atau kerusakan ini. Benar. Ya, walaupun mungkin banyak yang berseberangan ya karena alasan macam-macam, tetapi janganlah kita mengingkari nurani kita lah. Janganlah kita mengingkari kebenaran yang hak ini. Gitu. Kalau kita udah biasa hidup, makan atau menghirup udara yang enggak benar, tentu nurani kita udah enggak bisa diajak kompromi. Oh iya, karena sudah terbiasa kayak ngambil enaknya doang gitu ya Bu Dokter ya, istilahnya kayak gitu. Enggak gitu, karena terbiasa mungkin di hal-hal yang mungkin jatuhnya ke arah haram bahkan subhat, jadinya udah enggak bisa lagi berpikir jernih kritis. Ya. Karena sudah tertutupi oleh itu gitu ya, itu hal-hal ngeri buruk sekali. Jadi sebenarnya apapun situasinya, posisinya, kondisinya, kita itu harus setia pada siapa? Ya pada Allah sama Rasulnya, bukan pada yang lain, bukan si bapak A, si ibu B, ya nggak usah gitu. Iya, karena peran bisa berganti. Tetapi ya aturan agama ini dibawa mati gitu. Karena memang untuk menjaga keseimbangannya itu juga kalau kita tidak berdasarkan tentang Al-Quran, hati nurani itu akhirnya jadi akhirnya akan goyang gitu ya Bu Dokter ya. Jadi nggak seimbang lagi. Iya betul. Jadi kan memang logikanya ya. Kita ini mengeksploitasi habis-habisan, mengkorupsi nggak karuan. Terus kemudian alam disuruh menjaga keseimbangan. Situ waras kata alam gitu. Iya, karena alam sendiri tidak bisa berdiri sendiri kalau memang tidak dijaga oleh manusianya gitu ya Bu Dokter. Iya, sebenarnya alam itu sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala cara-cara untuk memulihkan diri, tapi tentu itu tidak bisa bekerja atau berjalan optimal tanpa kita bantu. Begitu sebenarnya alam ini bisa memulihkan diri sendiri, tetapi kalau kerusakan yang terjadi lebih besar dari kemampuan dia memulihkan diri sendiri, yang terjadi ya bencana yang terjadi itu. Nah itu Ya, begitu. kita melihat juga bumi kita sudah semakin tua istilahnya gitu ya Bu Dokter ya. Dulu nggak seperti ini gitu, apalagi kalau kita melihat di lewat drone. Nah dari atas itu kan mana nih hijaunya. Kayak udah berubah warna. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya Bu Dokter ya. Kita ngobrolnya, Mitra Muslim boleh gabungan karena ini kita juga live ya di 0811 3400 899. Kita jeda dulu Mitra Muslim, tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Baik Mitra Muslim, masih di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Dan saya juga masih bersama Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL Mitra Muslim. Kita ngebahas tentang Islam menjaga kewarasan semesta. Jadi pada intinya memang kalau kita berpatokan dengan ilmu Islam itu sendiri, insya Allah bisa selamat dan terjaga keseimbangan ini juga gitu ya Bu Dokter ya. Insya Allah kita seanak keturunan ini ya manusia, enggak cuma anak keturunan kita aja, anak keturunan kita kan manusia, jadi semua manusia itu insya Allah aman sentosa ya. Demikian juga makhluk-makhluk lain. Tentu juga insya Allah tidak akan berkurang kesejahteraannya. Masalahnya memang manusia ini diciptakan mempunyai sifat serakah. Kalau aturan Islam ini dikerjakan, dilakukan, semuanya sejahtera, maunya dia sendiri yang sejahtera. Nah, gimana caranya? Pengennya dianya anak keturunannya saja gitu. Ya memang itu udah sifat ya dari zaman dulu. Makanya waktu Allah menciptakan bumi menciptakan alam semesta seisinya itu untuk dipakai manusia ya sebagai khalifatullah, itu kan malaikat pada bertanya kan sama Allah, ini kenapa nggak takut rusak nih? Iya, kan buat apa ya, gitu Quran ya? Kan ada itu ceritanya itu. Nah
kan Allah kan berfirman, aku yang lebih mengetahui. Nah, iya, benar. Dan ternyata memang maksudnya ya kita ini diuji di buminya Allah gitu ya Bu Dokter ya. Iya. Kalau dari Ibu Dokter sendiri melihat dari bencana alam yang terjadi di Indonesia gitu ya, khususnya yang memang yang kita lebih tekankan di Aceh, Sumatera, bahkan ada juga kemarin di Papua juga gitu ya Bu Dokter ya, maksudnya bencana yang ada di Indonesia itu lebih disebabkan karena memang pengaruh teknologi atau apa ya, krisis moral lah istilahnya gitu. Ya tentu ada yang lebih dominan dibanding yang lain ya. Ya udah pada tahu semua sebenarnya jawabannya ini. Nah, maka dari itu ya prinsipnya kita sebagai manusia itu harus mampu sebagai mizan ya, penjaga keseimbangan ekologi ya, supaya ya ini nggak ada yang rusak-rusak, bahkan menimbulkan bencana yang nggak cuma 1-2 nyawa loh, 1 nyawa aja hilang itu udah luar biasa serem ya. Nah ini sampai tembus berapa entahlah, saya takut mengikut update-nya karena yang kemarin udah tembus lebih 1.200. Nah itu benar. Itu lebih banget soalnya. Nah maka dari itu apa ya ini tadi kita harus menularkan ya ke lingkungan kita kepedulian ya untuk menjaga alam ini, walaupun dengan cara yang sederhana banget ya. Misal nih nggak buang sampah sembarangan, hal yang sederhana banget. Sering kan kita lihat ya kalau di sekitar kita nih ya, gampangnya pagi-pagi tuh banyak banget kita temuin ada yang naik sepeda motor bawa kresek sampah tiba-tiba dilempar ke sungai. Iya benar, belum lagi yang kayak diapersnya bayi gitu. Iya, itu sederhananya banget ya. Kemudian juga makan ya camilan, snack dan sebagainya itu ya di tempat umum ya, di area-area umum. Bungkusnya itu langsung aja dibuang di tempat itu. Padahal di sebelahnya ada tempat sampah, ada apa ya, B aja gitu. Iya. Nah kalau kita pungutin ya, misal nih kadang kan saya mau ya untuk apa tes sosial ya, kepekaan sosial. Saya pungut, saya taruh di tempat sampah, cuma diliatin kayak melihat orang ini sok pahlawan mungkin kali gitu ya. Kayak jadi akhirnya aneh ya Bu Dokter ya. Kadang pernah juga saya ngetes, saya pungut sampahnya, saya kasihkan lagi ke orangnya. Orangnya langsung kayak nantangin gitu. Kok libet banget sih kayak gitu. Sesederhana itu kok jadi ini gitu loh ya. Ya gimana ya, wong dari apa namanya dirinya sendiri aja kepeduliannya kurang, kemudian mintanya sejahtera bagus, apa ya harus banyak bercermin nih harusnya. Oh iya benar. Jadi emang kita harus introspeksi juga gitu ya Bu Dokter ya. Ini gimana sih masyarakat kita sendiri gitu. Iya, bukan berarti dalam hal ini saya secara pribadi nggak jadi si paling-paling, bukan ya. Cuman ya kita ngacak lah, kita ini sudah seberapa sih ikhtiar kita dalam menjaga keseimbangan alam ini. Kalau kita ngakunya pengen mewariskan ke anak cucu, ya mungkin aset kita ya enggak seberapa ya, tapi setidaknya kita bisa mewariskan lingkungan yang bersih, sehat ya, udaranya bagus, airnya melimpah, resik ya, enggak ruwet lah ya kayak gitu-gitu. Itu kan barang mahal yang kita nggak bisa menghak milikkan ya. Iya, karena ya bukan punya kita sebenarnya semuanya. Oksigen punya saya. Ada bisa ya seperti itu ya. Ya walaupun air sudah beberapa sudah dikasih stempel ya, tapi kan tetap insya Allah ya masih berkelimpahan. Sebenarnya air ini juga enggak boleh dibegitukan ya, kalau aturannya di Islam tuh ada lagi sih. Minerba itu harus dikuasai negara, bukan enggak boleh untuk perseorangan. Ada sih sebenarnya kayak gitu di Islam tuh diatur semuanya. Karena Islam tuh agama yang detail, teliti, semuanya diatur untuk kesejahteraan umat, bukan perseorangan, kelompok dan sebagainya. Tapi ternyata makin kesini juga makin kesana gitu ya Bu Dokter ya. Jadi banyak banget hal-hal yang memang di luar dari konsep Islam itu sendiri gitu ya Bu Dokter ya. Jadi alam dan manusia ini memang sebenarnya harus bersatu supaya seimbang gitu Bu Dokter. Tapi kita melihat kayak manusianya mungkin kurang bisa menjaga gitu. Iya, karena begini, di Islam sendiri nih
pelajaran soal wudhu, ngasih airnya kan juga ini kan, kalau kita bilang pelit banget gitu ya, padahal dengan air yang cuma segitu doang itu wudhunya sudah sah, sudah bener, Nah, sudah layak sholat. iya. Tapi kita nggak puas dah. Ini loh, nggak puas itu termasuk bagian dari greedy, dari keserakahan. Nggak puas kalau belum punya sekian pulau, sekian tambang, sekian gunung, sekian. Dan sekian-sekian lainnya gitu ya Bu Dokter. Nah ya itu nggak ada selesainya sampai tanah masuk dalam mulut baru selesai tuh. Masya Allah, kadang kita juga suka ngeri sendiri gitu ya Bu Dokter ya, melihat fenomena yang terjadi sekarang gitu. Bahkan sebenarnya emang harusnya kayak gimana sih kita untuk sebagai pemimpin, nggak usah, mungkin kalau misalkan kita terlalu tinggi lah kalau kita menjadi pemimpin negara, pemimpin sebuah wilayah, tapi untuk pemimpin diri sendiri itu gimana ya Bu Dokter ya, di era sekarang nih, apalagi kita masih punya PR untuk anak cucu, untuk menyisakan kebahagiaan ataupun menyisakan sumber daya alam itu sendiri untuk anak cucu kita. Nah itu tadi hal-hal sederhana yang bisa dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Hal yang paling mampu keseharian kita apa nih, misal masak secukupnya, habisin tuh. Iya. Kadang suka pengennya berlebihan gitu ya Bu Dokter ya. Nggak usah pagi beda, siang nggak sehat. Emang standar sehat itu karena ganti menu. Oh ya. Ya ada sih ahli gizi bilang gitu demikian di di jurnal-jurnal yang kesehatan, insya Allah juga nggak ada kayak gitu. Nah jadi itu makan belum selesai ya masih sisa, dan sisanya juga enggak sedikit buang. Ya kalau buangnya mungkin ke maggot ya atau ke ternak atau ke apalah, jadi masih bisa dimanfaatkan, oke lah. Tapi ini ya dibuang-buang aja. Nah padahal sebenarnya seperti itu masih bisa diolah lagi, oke lah, karena memang basi, rusak dan sebagainya ya mungkin itu bisa diolah lagi jadi pupuk, jadi yang lain-lain ya, biogas. Jadi kan banyak sekali pemanfaatan sampah ini begitu. Nah dari kebiasaan kita hari-hari penggunaan paper toilet tisu penggunaan benar ya, itu nebang pohon berapa banyak tuh. Iya benar. Dan kebiasaannya kalau dulu masih ada ini ya, sapu tangan ya Bu ya. Bahkan sapu tangan itu jadi gift zaman dulu itu. Misalkan lucu-lucu gitu, ada yang warna-warni, ada yang dibentuk apa gitu. Sekarang justru kalau orang melihat orang pakai sapu tangan kayak jijik. Iya, kayak aneh gitu ya. Itu kan udah kotor terus dipakai lagi. Padahal ya itu sebenarnya untuk menjaga alam gitu ya Bu Dokter ya. Sebenarnya pakai seperti itu ya sah-sah saja, nggak berlebihan seperti itu ya. Kemudian ya itu tadi kita ikut menjaga lah, nggak kebuang sampah sembarangan, sederhana, nggak peduli kalau ada gemericik air, ini di mana? Bukan keran saya aja. Nggak gitu juga. Ya ada lampu-lampu nyala ya, walaupun kita itu pas pergi masjid, musola atau sekolah ya, atau kantor-kantor, kok air lampu kamar mandinya nyala, kerannya kebuka, ya tutup aja deh. Ya kan, apa susahnya sih, tinggal ini keran ya tinggal nyeklek lampunya. Biasakan begitu. Ya itu membantu, sangat membantu. Mana tahu apa yang kita anggap kelakuan kayak gitu tuh receh banget, itu ternyata dicontoh jadi jariah kita, mana tahu. Iya benar. Jadi selain kita bisa mencontohkan ke anak kita, ya kita bisa mencontohkan ke orang-orang terdekat di sekeliling gitu ya Bu Dokter ya. Seperti itu, sederhana kan, makanya pakai barang-barang itu sampai benar-benar habis, nggak bisa dipakai. Misal seumpama kalau kita pakai deterjen, sabun dan sebagainya sampai dibalik-balik sampai ini sampai mungkin beli refillnya itu sebenarnya lebih ini ya, lebih menyehatkan alam. Iya sih, benar-benar. Jadi maksudnya kita juga nggak boleh boros juga gitu ya Bu Dokter ya. Karena Allah tidak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu jatuhnya bikin alam itu ini tadi tidak seimbang lagi. Nah, padahal Allah itu menciptakan alam dan manusia itu sama-sama bertasbih
pada Allah, sama-sama bertauhid pada Allah. Harusnya dipikir ya. Jadi gimana ya, itu sebenarnya karena nggak berpikir di luar dirinya, dipikir dirinya pusat semesta kali ya. Jadi sulit ya ngomongnya. Entah dengan cara apa lagi gitu. Berarti memang ini tuh PR kita untuk ke generasi bawah kita gitu ya Bu Dokter ya. Gimana sih menerapkan supaya si anak-anak kita, generasi setelah kita ini benar-benar bisa menjaga gitu ya Bu Dokter ya. Itu tadi hal-hal sederhana tadi, masalah sampah, masalah penghematan energi. Nanti kalau sudah agak lebih pinter dikit, mulai ini bisa memilah sampah, mana basah, mana kering, kayak gitu-gitu. Mana yang reusable apa enggak, kayak gitu. Nah, ya yang sederhana-sederhana aja, yang mampu, yang mampu kita kerjakan. Yang makan harus habis. Ya nggak berantakan, nasi di bawah-bawah, begitu ada nasi jatuh di meja langsung kita anuin ke bawah, jadi bawah ini berantakan kayak makan di warung. Aduh, nggak bisa lagi. biasakan resik. Kita ini kan hormat ya sama orang yang punya aura ya resik lah, terhormat apa. Ya itu kan kelihatan dari cara-caranya, ya cara dia memperlakukan dirinya lah. Dia memperlakukan dirinya dengan bagus ya, dengan respect terhadap semua yang dia makan, dia konsumsi. Yang konsumsi itu entah yang dipakai, entah yang digunakan ya, semua kayak kendaraan dan sebagainya. Nah, kalau dia sendiri aja respect, tentu orang lain juga akan respect. Kalau dia sendiri nggak bisa respect sama badannya sendiri, gimana orang lain disuruh respect sama dirinya gitu. Iya benar. Karena kalau kita mengajarkan anak kurang respect, akhirnya kan jadi dia akan terbawa sampai dewasa gitu ya Bu Dokter ya. Iya benar, karena habit itu ya. Oh iya, karena kebiasaan juga gitu, dari kecil diajarinnya kayak gini nggak apa-apa, jadi akhirnya sampai besar oh ini mah nggak apa-apa gitu. Nanti dia nurunin ke anak cucunya juga sama. Kapan ini berakhir? Nah ini benar-benar jadi PR kita bersama ya Mitra Muslim ya. Iya, sama satu lagi nih soal pohon ya. Nabi aja ya dalam hadis tuh diriwayatkan banyak ya. Salah satunya itu Nabi melarang merusak tanaman saat perang. Bayangin perang mikir-mikir tanaman, siapa yang kayak nggak ada ide lain mungkin gitu. Iya. Padahal sebenarnya ya memang itulah penjagaan kita untuk kedepannya gitu ya Bu Dokter. Iya betul. Bahkan besok kiamat pun sekarang kamu punya biji tanaman, kamu tanam deh gitu. Nabi kan hadisnya ada lagi kayak gitu. Besok kiamat siapa mikirin itu kan? Mungkin warung Madura ya. 24 jam. Ya. Besok kiamat juga tetap buka katanya. Ya biasa aja Bu Dokter. Makanya Bu Dokter juga ini ya mencontohkan untuk di beberapa titik kepunyaannya Bu Dokter di Patian, terus kemudian sekarang juga ada CA Farm ya Bu Dokter ya. Itu kan banyak sekali tanaman-tanaman yang Bu Dokter tanam gitu. Biasanya tuh kebiasaan kita ya, ada dimanapun tempat yang barusan ya kita kita dapatkan, kemudian kita mau bikin ulang, ada apa tanaman di situ tuh berusaha sebisa mungkin kita selamatin. Jadi kita nggak pernah nebangin pohon tanaman yang ada di tempat tersebut. Dipindah iya. Oh, kecuali memang rumput-rumput liar. Iya, dan kecuali ya yang tidak bermanfaat ya, maksudnya kayak gitu nggak bisa. Tapi kalau yang besar-besar nih udah nggak mungkin. Mesti itu bisa kita selamatin. Entah nanti setelah diselamatin dia tetap hidup atau enggak ya. Pokoknya kita udah ikhtiar. Itu dimanapun pasti memang nggak tahu ya kebiasaan itu. Jadi akhirnya penuh dengan pepohonan gitu. Tapi saya belum berkunjung loh ke CA Farm nih. Baru rilis bulan kemarin ya Bu. Oh akhir ya kayaknya ya. Akhir bulan ya. Ada HTM-nya loh. Oh iya. Iya. Karena untuk ini dikasihkan di bibit. Oh iya, ya. Masya Allah. Aduh, jadi ini nimbrung ini ya. Iya. Soalnya kan emang berkesinambungan. Iya, jadi tuh kan kita mau ngajarin nih, walaupun sekarang ini kita nggak terlalu metro ya, belum metropolis ya sini, cuman anak-anak banyak yang udah nggak ngerti lagi cara menanam. Iya benar-benar karena semuanya gadget, beli ya kan, disuruh bawa tanaman beli gitu. Ya, semua beli. Ya, pohon pokoknya buah beli. Iya ya kan? sih. Ya itu
Maka kalau CAFAM itu kita ngajarkan bibit, ada apa namanya, kita bayar 10.000, dapat bibit satu, kita gantung nama kita di situ. Wih. Jadi kayak titip ngopeni, titip merawat tanaman tersebut. Nanti bentar lagi mungkin puasaan, mau hari raya itu panen, kan ada masaknya, udah dihitung ya masaknya panen. Nah saat panen yang punya nama tuh dipanggil kembali. Ini ya ada panennya sekian, mau dibeli nggak gitu? Kan udah kita openi nih. Ini ada ini berbuah, mau nggak? Ih, Masya Allah, Gitu jadi ceritanya. jadi pengen kesana Iya, deh. jadi mama ada yang punya anaknya berapa, 2, dia kan enggak terlalu mahal ya, karena siapa yang sudi tiap hari ngerawat ya, kalau enggak benar-benar telaten, yang ngasih nyiram lah, mupuk lah, cahaya matahari kan diukur ya gitu-gitu. Nah nanti oh ya dah nih berapa anaknya dah gitu, lihat. Oh saya nitip ini aja nama ini tempel situ, dah. Gitu. Jadi kalau ada yang rusak mati itu biasanya diganti. Oh gitu. Diganti, iya. Nanti Jadi kita berkunjung ke sana sambil belajar juga gitu ya Bu Dokter ya. Belajar. Kan ada juga yang lain-lain nih, kayak ada ayam kuntara. Kuntara itu kampung Nusantara. Ya, memang itu jenis ayam unggulan. Oh iya. Dia itu bertelur, jadi yang lain ya. Nggak apa-apa. Dia itu juga bertelur dan juga berdaging. Jadi menghasilkan 2. Oh, jadi kan biasanya ayam petelur sendiri gitu ya. Enggak, Terus dia ayam yang all untuk in. konsumsi juga Iya, sendiri gitu ya Bu Dokter dia ya. multitasking. Oh iya. Sama kayak yang merawat ya, sama kayak yang punya ya. Nanti tinggal kita mau fokusin di mana. Kamu bertelur aja toh, atau kamu habis kamu bertelur nanti tak jual ya terserah kita. Oh, Gitu. iya. Iya, jadi dia bodinya gede. Jadi umur 2 bulan ini, umur 3 bulan ini udah gendut-gendut banget. Oh. Rasa ini dagingnya juga bagus. Iya. Iya. Ah, jadi penasaran saya sih Iya, ke CA Farm ini. kayak gitu. Jadi dan itu anakannya harganya cukup mahal. Anakannya. Jadi kalau dia netes, kemudian kita kita jual lagi, anaknya cukup mahal. Oh, gitu Karena ya. itu cepet banget dia. Oh, padahal itu sejenisnya ayam kampung. Iya, ayam kampung kecil-kecil. Iya. Dia enggak, tapi rasanya ayam kampung, tapi besarnya kayak pedaging. Berdaging. Oh iya, Iya, oke. gendut. Ada lain-lain juga, jadi biar belajar supaya kenal lah. Masa udah tinggalnya di Lumajang yang basicnya itu pertanian Iya. Enggak ngerti, Nah, sedih itu. banget ya. Nah, Iya, itu. kalau di mana tinggal, New York, oh iya nggak ngerti, Iya. pantas lah ya. Nah, ini kita orang Lumajang masa nggak datang ke CA Farm gitu Iya. ya. Belajar pembibitan tanaman Iya. gitu, peternakan juga ada Iya. gitu ya. Masya Allah. Oke, kita jeda dulu ya Bu Dokter ya. Kita jeda lagi nih Mitra Muslim, tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya Mitra Muslim, masih di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, dan kita sudah berada di menit 52 lepas dari jam 1 siang. Nah Bu Dokter, bagaimana sih kita ini sikap kita gitu ya dalam merespon berbagai macam masalah yang seharusnya mungkin yang pihak-pihak tertinggi nih yang hadir gitu, kayak seperti di Bu Dokter katakan di awal kan, memang kebanyakan dari yang kita lihat itu kan warga jaga warga gitu Bu Dokter. Jadi sebenarnya sikap kita harus seperti apa gitu, sedangkan kita mungkin kalau menyalurkan donasi atau misalkan kita ini yang jadi orang berdonasi lewat kita gitu, justru malahan kita yang dikritik mungkin gitu. Iya. Saya misalnya ngalamin juga hal itu waktu ya, sering kan. Saya bergerak di seperti itu. Jadi iya. ya biasalah. Yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah dengan jujur tanpa kehilangan akhlak. Jadi Islam itu mengajarkan kita ini tidak pasrah buta terhadap ketidakadilan. Oh iya kan ada kita harus manut sama pemimpinnya, nggak boleh dong. Kita ini bukan berarti, sekali lagi, bukan anti, tapi karena kita peduli ya, jadi kita mengkritisi. Islam tidak mengajarkan taklid buta. Jadi walaupun gelarnya keren, panjang, walaupun dianggap turunan siapa-siapa yang ibaratnya
waliullah dan sebagainya kayak gitu, tetap kita tidak diajarkan untuk pasrah buta terhadap ketidakadilan seperti itu. Nah terus mengkritik kebijakan ya kan, kita bisa lewat sosmed ya mengkritik kebijakan yang tidak berguna, abai terhadap warganya, yang melukai rakyat dan sebagainya. Ya melukai mungkin tidak secara konkret, secara kasat mata tapi kan terluka batin itu kan dalam ya, kayak di sayat sembilu. Nah itu tidak terlihat tapi sakitnya luar dalam. Iya, luka tak ada gitu. Apa itu? Luka nggak berdarah kata orang Madura. Walah, saya nggak ngerti itu. Bu dokter makin pinter kayaknya. Nah, kalau seperti itu artinya kita bukan kemudian dianggap makar atau dianggap tidak bersyukur kayak gitu ya. Yang kita lakukan ini jujur dan proporsional, masih dalam kerangka ingin itu tadi, ingin memperbaiki hal-hal yang kita anggap oh ini berbahaya nih kalau kita biarkan seperti ini. Nah jadi bagaimanapun institusi ini hanya sebagai alat, bukan harga mati ya. Kita masih tetap harus paham bahwa yang harga mati itu Allah dan Rasulnya beserta aturannya seperti itu. Jadi aturan institusi itu hanya sebagai alat ya. Kalau alat ini tidak reaktif, sibuk pencitraan, tidak menyentuh langsung pada hajat hidup orang banyak, maka ini adalah kegagalan sistem manusia, bukan kegagalan ajaran Islam, bukan kegagalan Tuhan gitu ya. Ini penting agar rakyat yang udah atau kita semua yang udah muak, jengkel, marah itu bukan kemudian pasif, apatis terhadap aturan agama ini, kemudian yang akhirnya jadi putus asa, akhirnya jadi sinisme kayak gitu. Kayak kita ibaratnya gini, oh aku udah ibadah bener-bener, sholat 5 waktu, sholat sunnah udah tak kerjain, semua sunnah-sunnah udah tak kerjain, puasa nggak putus dan sebagainya ya, sholat malam sebagainya, kondisi nggak membaik kayak gini. Apa memang Allah ini ada? Nah salah. Oh iya. Marahnya jangan dilempar ke Allah. Keadaan seperti ini salah satu ujian dari Allah. Apakah Anda bersungguh-sungguh menunaikan semua kewajiban Anda ini karena memang pengen ridhonya, atau pengen hanya untuk aku kayak transaksi jual beli, aku udah ini loh ya Allah, ya berarti materi ngalir lancar dong kayak gitu. Oh iya, padahal sebenarnya nggak bisa kayak gitu ya Bu Dokter ya. Gitu. Allah itu punya desain yang nggak bakal bisa kita pahami dan nanti akan indah pada waktunya. Misal nih, ternyata kayaknya kita susah melulu, ternyata hadiah kita udah disiapin di akhirat kelak. Ya kayak gitu. Nah itu kan udah nggak terbayang, nggak ada kayak kita ini kayaknya susah, tapi alhamdulillah sejauh ini sehat ya, sejauh ini anak pasangan adem gitu ya. Kan kita lihat banyak yang bergelimpangan tapi anak pasangan entahlah gitu ya. Kondisi di dalam rumah, aduh tempat transit doang dan sebagainya. Apa seperti itu yang diinginkan? Jadi kalau misalkan kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin Allah ini masih belum mengabulkan, ya kita nggak boleh nggak boleh putus asa, nggak boleh seuzon juga ya betul. Maka marah kita ini memang dalam Islam diperbolehkan marah tapi yang ada arah gitu. Bukan amarah yang enggak jelas arahnya gitu. Dan marah yang merusak itu pada akhirnya akan menghancurkan sesama, lalu menghancurkan diri sendiri. Kemudian bikin mematikan empati, dan endingnya nih yang kita nggak sadari, kita menyerupai apa yang kita benci. Ya kan ini banget ya, plot twist banget gitu. Iya. Jadi kayak sama aja. Iya, ternyata sama aja. Iya, orang kita maksudnya harusnya kita mengkritik, jadi terus akhirnya kita marah-marah sendiri gitu. Iya, ternyata setelah dia pegang kuasa, ternyata dia lebih gila. Nah itu dia sebenarnya yang harus kita lakukan ya, memperbaiki diri gitu ya Bu Dokter ya, membantu membantu sebisanya semaksimal kita gitu. Yang satu frekuensi atau siapapun dengan cara meningkatkan literasi ya, tetap bersikap
kritis, ini nggak mudah loh tetap bersikap kritis. Yang pada akhirnya itu kita tetap bertahan dengan sikap kita walaupun mungkin sekitar kita udah pada berpaling nih, udah nggak pada kuat mungkin gitu. Nah itu sudah bentuk perlawanan yang benar-benar nih, benar-benar resilient benar-benar tangguh gitu loh. Di saat semua orang tidak ingin meninggalkan zona nyaman, walaupun zona nyaman itu bukan berarti secara materi jatuh miskin dan sebagainya, tapi nggak dikoncoi gitu ya. Serem sama orang ini diajak ngomongnya gitu udah. Oh kalau udah di statusnya ini udah jangan like dan itu udah kayak seolah sunyi gitu loh. Terus kemudian iya ya jadi insecure kan di akhirnya. Ya udah deh kayak nggak ada teman, aku ini aja gabungan aja. Ternyata kayak gini langkahnya serem. Nah dan kan pembunuhan karakter dan sebagainya ini kan banyak banget ya terjadi ya, kita amati ya di sekitar kita, orang-orang yang benar ya keblinger banyak, orang-orang yang benar dan tetap setia pada hak ya, yang sesuatu yang hak itu juga enggak sedikit. Nah tergantung kita ikut yang mana, tetapi sekali lagi yang kita ikuti itu janganlah person, tetapi apa yang dianut, nilai-nilai apa yang dianut. Jadi gitu. jangan dilihat orangnya gitu ya Bu Dokter tapi dilihat apa yang dia bisa lakukan gitu, apa yang bisa dia bagikan, kebaikan-kebaikan gitu, baru kita bisa mengikuti itu gitu ya Bu Dokter ya. Iya karena kan namanya juga manusia kadang-kadang kan ada kilafnya ya, kepada keplesetnya ya. Nah nanti kita yang kita udah idol banget, udah kita meneladankan banget si ini, satu waktu dia selip terjadi news kita ternyata langsung gitu, nggak bisa gitu juga ya. Jadi janganlah kita menyerahkan akal sehat kita pada polarisasi satu kekuatan atau satu kegilaan penguasa yang membuat saling benci langsung ujaran kebencian seperti itu. Lebih baik kita berbagi kebaikan gitu, yang kita posting pun juga akhirnya ya udah kebaikan gitu ya Bu Dokter ya. Ya maka kan Islam tuntunannya kan janganlah kebencianmu itu membuat kamu berlaku tidak adil, kan pesannya begitu. Maksudnya apa nih berlaku tidak adil? Ya janganlah kita nanti pada endingnya jadi orang yang kita benci kelakuannya gitu. Nama tokohnya bisa berganti, kelakuannya sama aja. Oke, nggak terasa nih Bu Dokter nih sudah jam 2 gitu ya. Mungkin ada closing statement dari Bu Dokter, monggo. Iya, jadi selaku kita ini ya, alhamdulillah ya, masya Allah kita dikaruniai iman Islam ya, sikap Muslim yang waras nih, supaya alam semesta ini juga ikut waras adalah kritis tanpa brutal, tegas tanpa kejam ya, marah tanpa kehilangan arah, dan melawan tanpa kehilangan akhlak ya. Jadi ketika semuanya ini udah kehilangan akal sehat, umat tidak boleh kehilangan hati nurani. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Dokter atas waktunya ini di tahun pertama kita ya, di perjumpaan awal tahun kita gitu. Masya Allah pembahasannya menarik. Terima kasih Bu Dokter, sehat selalu. Amin. Sukses studinya. Amin, terima kasih. Pokoknya harus sehat, jaga kesehatan Bu Dokter. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.